Di balik kemajuan medis yang menyelamatkan nyawa, ada sisi gelap yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Transplantasi ginjal, sebuah harapan besar bagi banyak orang di Asia Tenggara, ternyata menyimpan cerita kelam tentang jaringan perdagangan organ lintas negara. Semua ini mulai terungkap dari sebuah kejanggalan administratif di Thailand. Cerita ini tidak dimulai dengan penggerebekan besar, melainkan dari temuan kecil yang mencurigakan. Kepolisian Thailand mengamati sejumlah warganya yang baru kembali dari luar negeri setelah menjalani operasi transplantasi ginjal. Secara resmi, dokumen mereka menyatakan bahwa donornya adalah anggota keluarga. Tapi saat diselidiki lebih lanjut, hubungan keluarga itu ternyata tidak bisa dibuktikan. 1, 2, 3 kasus. Polanya mulai terlihat jelas. Ada perantara, ada perjalanan lintas negara, dan ada jalur medis yang serupa. Polisi Thailand pun menyadari, ini bukan kasus-kasus terpisah. Ini adalah bagian dari sebuah jaringan terorganisir yang jauh lebih besar. Penyelidikan semakin dalam dan mengungkap sebuah kenyataan yang memilukan. Para pendonor yang namanya tercatat dalam dokumen, sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat dengan ekonomi yang sangat terbatas. Mereka direkrut oleh oknum-oknum tertentu dengan iming-iming sejumlah uang yang terdengar menggiurkan. Banyak dari mereka yang tidak pernah benar-benar paham tentang risiko kesehatan jangka panjang. Setelah kehilangan satu ginjal, mereka hanya melihat tawaran itu sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial yang mendesak. Thailand sendiri sebenarnya punya aturan yang sangat ketat soal transplantasi organ. Ada verifikasi hubungan keluarga yang berlapis dan pengawasan medis yang ketat. Inilah sebabnya mengapa operasinya tidak dilakukan di sana. Jaringan ini cukup cerdik untuk mencari celah. Berdasarkan penelusuran aparat, tindakan medis itu dilakukan di luar Thailand, salah satunya di Kamboja. Saat itu, wilayah tersebut dianggap memiliki pengawasan yang lebih longgar, sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan. Penting untuk dicatat, ini bukan berarti sistem medis negara tersebut bermasalah secara keseluruhan. Ini adalah ulah segelintir individu dan jaringan kriminal yang sengaja mengeksploitasi celah hukum yang ada demi keuntungan pribadi. Modus operandinya sangat rapi dan seragam. Pertama, dokumen palsu disiapkan. Surat-surat yang menyatakan hubungan keluarga antara pendonor dan penerima dibuat seolah-olah asli untuk memenuhi syarat administratif. Kedua, perjalanan diatur. Perantara mengurus semua logistik, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, hingga komunikasi rahasia. Seringkali, pendonor dan penerima organ tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pribadi sama sekali. Mereka hanya dipertemukan untuk keperluan medis sesaat. Dari sisi finansial, ketimpangannya sangat mencolok. Pasien atau penerima organ harus membayar biaya yang sangat besar. Bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, uang yang sampai ke tangan pendonor seringkali jauh lebih kecil dari yang dijanjikan di awal. Sebagian besar keuntungan masuk ke kantong para perantara dan fasilitator jaringan. Lebih buruk lagi, setelah operasi selesai, para pendonor ini seolah dilupakan. Mereka dipulangkan ke kampung halaman tanpa pendampingan kesehatan jangka panjang yang memadai. Mereka dibiarkan sendirian menghadapi risiko komplikasi post-operasi dengan tubuh yang tidak lagi utuh. Penyelidikan polisi Thailand tidak berhenti di situ. Mereka terus menelusuri jejak jaringan ini dan menemukan bahwa jangkauannya jauh lebih luas, membentang dari Asia Tenggara hingga ke Asia Selatan. Informasi ini kemudian dibagikan kepada otoritas negara lain dan lembaga internasional seperti Interpol. Berkat kerjasama lintas batas ini, beberapa individu yang berperan sebagai perantara dan fasilitator medis akhirnya berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kasus ini menjadi sorotan dunia internasional. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah prosedur medis yang mulia, yang seharusnya didasari oleh semangat kemanusiaan, bisa disalahgunakan untuk eksploitasi. Transplantasi organ, jika dilakukan tanpa persetujuan yang tulus dan sadar, serta tanpa perlindungan hukum yang kuat, justru akan merugikan semua pihak yang terlibat, terutama bagi para pendonor yang berada dalam posisi rentan. Bagi
aparat penegak hukum Thailand. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan modern. Kejahatan seperti ini tidak mengenal batas negara, sehingga penanganannya pun harus lintas negara. Sementara itu, bagi kita semua, masyarakat luas, kasus ini adalah pengingat keras, pengingat tentang pentingnya melindungi kelompok rentan di sekitar kita, pengingat tentang perlunya transparansi dalam setiap layanan medis, dan yang terpenting, pengingat tentang betapa sakralnya etika kedokteran yang tidak boleh ditawar. Upaya pencegahan tidak bisa hanya bergantung pada penegakan hukum semata. Edukasi kepada masyarakat, penguatan regulasi medis, serta pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci utamanya. Kita perlu membangun sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara etika dan hukum. Hingga saat ini, berbagai negara terus berbenah, memperbaiki sistem transplantasi organ mereka agar selalu sejalan dengan hukum dan prinsip kemanusiaan. Pengungkapan oleh polisi Thailand ini adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan panjang tersebut. Ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah babak penting dalam upaya global untuk memastikan bahwa kemajuan medis tidak pernah disalahgunakan dan bahwa martabat serta keselamatan setiap manusia selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten penting lainnya. Sampai jumpa.